Semua orang di desa ini sudah tahu bahwa 3 anak ini akan mati. Tapi mereka pura-pura seperti tidak tahu. Satu anak menuangkan teh untuk boneka minum. Suasana yang sangat seram-seram. Mereka menyebarkan rambut boneka itu dan memasukkannya ke dalam kotak. 3 anak bermain dengan gembira melihat ke arah yang berlawanan. Lalu menoleh untuk melihat keluar jendela. Mereka bangun melangkah sampai pecahkan teko. Hancurkan kepala boneka. 3 anak seperti dipukul oleh kejahatan melangkah ke jendela. Membuka kuncinya lalu meloncat ke bawah. Di belakang adalah suara jeritan ibu. Ini adalah rumah hantu. Dalam 300 tahun tidak ada yang berani mendekati. Ada yang mengatakan ada seorang wanita berbaju hitam di dalam. Tetangga di sekitar sini jika tidak hati-hati, pasti akan ada anak-anak yang dikutuk sampai mati. Arthur adalah orang yang tidak percaya hantu. Dia pergi ke kota kutukan. Bertemu dengan pemilik rumah adalah Merjon. Mereka ingin dia bantu untuk jual rumah itu. Semua mengatakan Arthur harus pergi dari sini. Di sini sangat bahaya, termasuk rumah itu. Di hari berikut, Arthur ketemu dengan warga yang tinggal di desa ini. Setiap rumah waspada terhadap orang asing. Dia naik kereta kuda ke mansion. Pemiliknya membawa dia ke jalan depan. Dan dia harus sendirian lewat hutan. Di sini ada banyak nisan. Rumah sudah di depan mata. Arthur tidak ragu jalan masuk ke dalam rumah. Di suatu tempat ada mata yang sedang mengawasi dia. Baru membuka pintu dan masuk ke dalam. Arthur jelajahi rumah. Di belakangnya seperti mata wanita sedang menatapnya. Tiba-tiba keran air di samping terbuka sendiri. Mencoba lihat untuk lebih dekat, ternyata di dalam ada 3 ekor monyet. Penuh dengan jaring laba-laba. Terlihat sangat menakutkan. Mansion ini terlihat angker, tidak seperti rumah lainnya. Arthur berpikir dia harus beresin rumah ini dulu. Jelas akan mendapatkan tawaran yang bagus untuk rumah ini. Jalan kembali ke kota dibanjiri oleh air pasang. Ini adalah satu-satunya jalan menuju mansion. Arthur membawa lampu naik ke lantai 2. Dia ingin melihat semua kamar lebih dekat. Dalam hati, dia tidak mengerti. Rumah yang indah seperti ini kenapa ditinggalin? Di ruang dapur, Arthur menemukan satu sarang burung. Dia dengan lembut bawa burung balik ke sarang. Tiba-tiba, Arthur membuka jendela. Jalan kembali tergenang air. Sepertinya malam ini dia harus tidur di sini. Di kuburan yang cukup jauh ada seorang dengan pakaian warna hitam. Dia mencoba untuk melihat sekali lagi. Tiba-tiba ada satu burung terbang kemari, mengalihkan perhatian Arthur. Dia mengikuti jalan ke kuburan itu. Arthur ingin ketemu dengan wanita yang pakaian warna hitam. Di depan ada lapisan kabut tebal. Di sini tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara menangis minta tolong. Itu adalah suara anak kecil. Sekali lagi, paman yang bawa kereta kuda muncul. Jelas, dia datang untuk menjemput Arthur pulang. Di saat balik ke desa, karena penampilan wanita berbaju hitam, akan ada satu anak kecil yang meninggal. Arthur ingin hentikan kejadian ini. Anak itu baru buka mulut, banyak darah keluar. Dan seperti itu meninggal di depan Arthur. Dokter dan polisi di sini tidak bisa melakukan apa. Ayah punya anak itu gendong anak keluar. Sang ibu di belakang terus menangis tidak mau berhenti. Arthur berpikir itu bukan karena dia. Malam dia datang ke rumah punya paman John. Ingin bertanya untuk mendapatkan sedikit info tentang desa ini. Tapi pemilik rumah agak aneh. Dia membawa kedua anjing punya dia keluar ruang tamu untuk makan. Saat makan, rasanya seperti dikendalikan. Ekspresi yang sangat aneh. Dia ambil sendok. Ini seperti menulis kata-kata di atas meja. Tapi dihentikan oleh paman John. Lalu paman jelaskan kepada Arthur. Istri dia punya penyakit jiwa. Seperti biasa akan berubah menjadi orang lain. Paman John tanya Arthur. Apakah Arthur seorang ateis? Arthur benamkan diri sendiri dalam dunia dia. Di bawah bimbingan pamannya. Arthur memutuskan untuk tinggal di sini satu malam. Kedua orang naik Rolls Royce 82 atap bisa dibuka. Bersama jalan ke rumah itu. Tapi dihentikan oleh penduduk desa ini. Sebelum karena Arthur datang ke situ. Wanita dengan pakaian hitam membuat putri dia meninggal. Mereka menyalahkan Arthur.
Keduanya setuju untuk berkompromi dan melaju kembali. Arthur duduk di samping berpikir semua udah selesai. Tidak menyangka paman hanya mundur dikit siap untuk maju ke depan lagi. Menekan gas bergegas ke depan. Ketika sampai ke rumah itu, paman John suruh anjing punya dia turun. Untuk temanin Arthur. Satu manusia satu anjing menuju ke mansion. Ketika dia menoleh dia melihat wanita itu sekali lagi. Dia merasa wanita itu takut padanya. Seperti berharap Arthur akan keluar dari sini. Tapi kebaliknya Arthur lebih tertarik sama rumah ini lagi. Dia bawa anjing masuk ke dalam. Hati-hati mengamati rumah sekali lagi. Dia menuju ke tempat yang wanita berbaju hitam berdiri tadi. Berdiri di posisi yang melihat dia tadi. Dia berpikir dia akan diancam lagi sama wanita itu. Tapi di luar tidak ada apa-apa. Wanita itu hilang seperti asap. Dari sebelum sampai saat ini dia belum pernah ketemu siapa seperti Arthur. Tidak takut apa di hidup ini. Dalam hati tidak ada rasa takut sama sekali. Orang biasa pasti sudah takut dan langsung kabur. Tapi Arthur tidak, dia adalah tipe orang yang sangat berani. Sebenarnya dia mau takut juga tidak bisa. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus bisa menjual rumah ini. Sampai tengah malam, Arthur duduk sendiri menunggu wanita itu muncul lagi. Dia melihat foto keluarga punya mereka. Menemukan satu surat di dalam. Ternyata wanita itu didiagnosis sebagai tidak stabil secara mental. Jadi kehilangan tunjangan anak. Dan anak itu jatuh ke rawa. Orang tua angkat melihat tapi tidak menyelamatkan. Jadi wanita itu selalu ingat ke anaknya. Pelan-pelan menjadi kebencian. Setiap kali dia muncul, pasti akan ada satu anak kecil yang hilang. Arthur perlahan tertidur. Tiba-tiba ada sosok hitam mendekati Arthur. Untungnya anjing di samping gonggong makanya Arthur bangun kembali. Tapi di samping dia tidak ada apa. Dia mencoba melihat ke foto itu. Mata punya pasang ayah ibu tiri sudah dihancurin. Tiba-tiba di dalam keluarkan suara yang sangat aneh. Dia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Tapi Arthur tidak bisa membuka pintunya. Dia ambil alat di kamar sebelah. Tapi ketika Arthur balik, pintu sudah terbuka sendiri. Seperti hantu yang melakukannya. Arthur pegang palu di tangan dengan erat. Dia mendekati ruangan itu. Yang aneh adalah bangku di dalam ruangan itu bergerak sendiri. Membuat dia kaget. Di tembok dekat situ ada bekas tangan hitam. Dia langsung merobek kertas itu. Di dalam ada tulisan dengan darah muncul. Arthur melihat ke jendela. Ada satu anak kecil sedang keluar dari kuburunya. Coba melihat sekali lagi. Ada bekas tangan di jendela. Ketika Arthur mencoba sentuh, tiba-tiba, kenop pintu bergerak terus. Dia ingin membuka pintu. Tapi dengan cara apapun tetap tidak bisa. Arthur berlari keluar. Melihat sosok punya berapa anak-anak itu. Membuat dia ketakutan. Langsung lari ke dalam. Tiba-tiba, dia mengikuti ke dalam kamar tidur. Di atas ranjang ada sosok hitam sedang pelan-pelan bangun. Arthur dengan paman John cepat keluar dari situ. Akhirnya dia juga percaya sama kutukan janda berbaju hitam. Yang benar baru sampai ke pintu desa. Semua desa sudah terbakar. Arthur lari ke dalam. Dia melihat ada satu gadis kecil berdiri di dalam api. Di sampingnya ada satu wanita berbaju hitam. Dia pecahkan lampu minyak untuk bakar diri. Dia memutuskan untuk hancurkan kutukan. Satu-satunya cara adalah menguburnya dan bayinya di satu tempat. Tapi Manyat punya anak masih di rawa. Mereka menggunakan mobil untuk tarik anak itu keluar. Lalu mengubur ibu dan anak bersama. Akhirnya kutukan itu hilang. Arthur memutuskan untuk kembali ke rumah. Orang di rumah juga datang ke stasiun untuk menjemputnya. Ayah dan anak pepelukan. Sepertinya anak ini melihat sesuatu. Anak lepaskan tangan ayah. Berjalan ke arah sel kereta. Arthur berbalik dan melihat ke putra. Tiba-tiba dia melihat wanita berbaju hitam itu. Dan melihat anak-anak yang lain. Dan putra dia sudah berjalan jauh. Dan kereta sedang datang. Arthur bergegas ke situ memeluk anaknya. Di saat kereta lewat, paman melalui jendela. Melihat anak-anak yang sudah meninggal. Bahkan ada wanita berbaju hitam itu juga. Arthur baru buka mata. Di sampingnya tidak ada siapa lagi.
Dia berdiri di depan stasiun. Melihat sang istri yang sudah meninggal punya dia. Jadi mereka sudah pergi ke dunia lain. Film berakhir di sini. Kutukan punya wanita berbaju hitam masih berlanjut. Tapi kapan ketidakadilan di masa depan akan berakhir? Film hari ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di klip berikutnya.